Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan inkompatibilitas kapsul. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Aurelia Syifa Salsabila. Saya Farda Nurul Aini. Saya sendiri Fitri Kamelia Permatasari. Saya Muhammad Kuntoro. Saya Ervi Dewi Yuniarti. Untuk resep yang kami ambil yaitu acetaminophen sebanyak 400 mg serta luminal sebanyak 20 mg. Buatlah dalam bentuk kapsul 10 kapsul, tandai sehari 3 kali 1 kapsul sesudah makan. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, siapkan timbangan untuk menimbang semua bahan. Yang ketiga, masukkan acetaminophen sebanyak 400 mg yang sudah ditimbang, kemudian gerus. Yang keempat, masukkan luminal sebanyak 20 mg, lalu gerus hingga homogen. Yang kelima, kemudian masukkan serbuk pada cangkang kapsul. Yang keenam, kemas dan beri etiket berwarna putih. Hasil pengamatan hari ke-1 didapatkan tidak terjadi perubahan warna dan bau. Hal ini disebabkan karena waktu pengamatan baru melewati sehari, sehingga zat tidak mengalami perubahan karena kapsul akan berubah pada kurun waktu 1 tahun. Hasil pengamatan hari kedua tidak terjadi perubahan dari warna ataupun bau. Hal ini disebabkan karena waktu pengamatan baru melewati 2 hari, sehingga zat tidak mengalami perubahan karena kapsul akan berubah pada kurun waktu 1 tahun. Hasil pengamatan pada hari ketiga tidak terjadi perubahan warna maupun bau. Hal ini disebabkan karena waktu pengamatan baru melewati 3 hari sehingga zat tidak mengalami perubahan karena kapsul akan berubah pada kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Pada hari keempat pun masih sama, tidak terjadi perubahan warna ataupun bau. Hal ini disebabkan karena waktu pengamatan baru melewati 4 hari sehingga zat tidak mengalami perubahan karena kapsul akan berubah pada kurun waktu 1 tahun. Hasil pengamatan pada hari kelima tidak terjadi perubahan warna dan bau pada kapsul maupun serbuk. Hasil pengamatan pada hari ke-6 juga tidak terjadi perubahan warna ataupun bau pada kapsul maupun serbuk. Selanjutnya yaitu pembahasan inkompatibilitas yang terjadi antara paracetamol dan luminal, yaitu dengan berubahnya dalam mekanisme sehingga muncul mekanisme interaksi obat. Nah, mekanisme interaksi obat ini dibedakan menjadi 3, yaitu interaksi farmasetika, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Nah, untuk interaksi yang terjadi antara paracetamol dengan luminal atau phenobarbital, yaitu termasuk ke dalam interaksi farmakokinetik dalam metabolisme di tubuh. Metabolisme yang terganggu yaitu karena hepatotoksik paracetamol meningkat pada penderita yang mendapat phenobarbital atau pada alkoholik yang kronik. Suatu obat menyebabkan peningkatan kadar plasma obat sehingga meningkatkan efek atau toksisitasnya. Kebanyakan interaksi demikian ini terjadi akibat kompetisi antara substrat untuk enzim metabolisme yang sama. Selain dari phenobarbital, yang seringkali menghambat metabolisme obat lain yaitu ada erythromycin, ketoconazole, chloramphenicol, cimetidine, phenylbutazone, dan propoxifen. Nah, untuk efek penghambatan ini menjadi lebih nyata bila menyangkut obat paten yang metabolismenya mengalami kejenuhan seperti phenytoin atau penderita dengan penyakit hati yang berat, status gizi yang buruk, usia ekstrim, atau kelainan genetik di mana terdapat aktivitas enzim metabolisme yang lemah atau enzim metabolisme yang rendah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.